Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Pemikiran Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah tentang qiyas dan perkembangannya dalam usul fikih. Penulisnya yaitu Purwanto 2017. Yang pertama adalah pengertian qiyas. Sejarah kronologis pertumbuhan qiyas. Qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum secara kronologis historis dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, qiyas sebelum masa Al-Syafi'i, yaitu formulasi qiyas yang belum baku. Ia masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum atau reasoning. Qiyas ini tidak terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasi dari berpikir liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum atau legal reasoning. Ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran atau ro'i. Ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah sebagai panglima aliran Ahl al-Ra'i. Kedua, qiyas pada masa Al-Syafi'i dan setelahnya, yaitu qiyas yang sudah terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam Ar-Risalah. Qiyas model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan tunduk di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma'. Qiyas model ini dimulai pada masa Al-Syafi'i, yang diformulasikannya pertama kali dengan Ar-Risalah hingga ulama usul sekarang. Secara etimologi, qiyas diartikan oleh fuqaha dengan 3 arti, yaitu qiyas berarti mengukur atau mengevaluasi sesuatu takdir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang lain yang sudah pasti. Seperti, saya mengukur pakaian menggunakan meteran. Kedua, qiyas diartikan sebagai kesamaan atau musawah. Ketiga, kumpulan di antara keduanya atau majmu', yaitu membuktikan kesamaan antara dua hal setelah mengukurnya. Seperti, saya mengukur sandal dengan sandal yang lain. Adapun arti qiyas secara terminologi menjadi perdebatan ulama, yakni jumhur ulama, mengartikan qiyas sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar teks-teks keagamaan atau Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalian hukum yang harus tunduk pada teks-teks agama. Sebagai konsep terawal kaidah-kaidah qiyas, Al-Syafi'i sebenarnya tidak memberikan definisi yang gamblang secara teknis formal. Akan tetapi, dari beberapa keterangannya tentang qiyas, dapat disimpulkan bahwa qiyas menurut Al-Syafi'i adalah metode atau penetapan nilai hukum yang berusaha mencari ketetapan hukum tentang situasi baru yang tidak diungkap oleh nas, dengan menerapkan ketetapan hukum yang telah diungkap oleh nas, jika ia mempunyai sebab yang sama. Definisi-definisi qiyas yang berkembang sampai masa Al-Razi ini menggunakan kalimat menyamakan atau ilhaq, kesesuaian atau al-haml, menetapkan atau isbat, memberlakukan atau al-ta'diyah, mengungkapkan atau ibanah, mengembalikan atau rad, dan menemukan atau tahsil. Implikasi yang ditimbulkannya dari penggunaan kata-kata ini bagi terminologi qiyas adalah qiyas berarti hasil karya mujtahid dalam menetapkan hukum. Artinya, hukum yang dimunculkan oleh seorang mujtahid hanyalah hukum cabang atau far yang mengikuti sumber utama atau asl, yaitu Al-Quran. Dengan kata lain, qiyas hanya berfungsi sebagai metode penggalian hukum saja, tidak sampai menjadi sumber hukum Islam. Selanjutnya, ulama usul pasca Fakhr al-Din al-Razi, semisal Syarif al-Din al-Midi dan Ibnu al-Hajib, memberikan definisi qiyas baru yang berbeda daripada pendahulunya.
Keduanya berpendapat bahwa kias bukanlah metode penetapan hukum, tetapi sumber hukum yang berdiri sendiri seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut mereka, definisi kias selama ini, semenjak masa Al-Syafi'i hingga Al-Razi, tidak selaras sama sekali dengan hakikat dan semangat kias yang merupakan penalaran bebas dalam menentukan hukum atau legal reasoning yang tidak harus berada di bawah bayang-bayang teks Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Ibnu Al-Hajib dan Al-Midi, definisi kias yang menggunakan kata-kata menyamakan atau ilhaq, kesesuaian atau al-haml, menetapkan atau isbat, memberlakukan atau al-ta'diyah, mengungkapkan atau ibanah, mengembalikan atau rad, dan menemukan atau tahsyil. Tidak tepat karena akan membatasi makna kias hanya sebagai metode penetapan hukum saja. Yang kedua yaitu kehujahan kias. Kias sebagai penalaran jernih yang tumbuh dari akal sehat dan hati yang bersih, menetapkan beberapa tanggapan ulama yang beragam. Pada dasarnya, ulama usul sepakat akan kebolehan penggunaan dan kehujahan kias dalam masalah duniawi, seperti penalaran kias dalam hal obat-obatan dan makanan. Ulama usul juga sepakat atas kehujahan kias yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Adapun perbedaan mereka adalah dalam hal penggunaan kias terhadap hukum syariat atau al-umur al-syariah yang tidak ada nasnya secara jelas. Secara lebih terperinci, ulama usul terpetakan menjadi 5 golongan dalam mensikapi kias sebagai metode penetapan hukum. Yang pertama, A. Pendapat jumhur ulama usul mengatakan bahwa kias bisa dijadikan sebagai metode atau saran mengisbatkan hukum syarak. Bahkan menurut jumhur mengamalkan kias adalah wajib. Yang kedua, pendapat Imam Al-Qaffal dan Abu Al-Husain Al-Bashri dari Mu'tazilah bahwa kias wajib diamalkan berdasarkan dalil akli dan nakli. Yang ketiga, pendapat Al-Ghazani, Al-Nahrawi, dan Dawud Al-Ashfihani bahwa kias wajib diamalkan hanya dalam 2 hal saja, yaitu yang pertama, kias yang ilatnya disebutkan dalam nas, baik secara nyata maupun secara isyarat. Kedua, hukum far harus lebih utama dari hukum asal. Misalnya, mengkiaskan hukum memukul orang tua kepada hukum mengatakan hus kepada orang tua, karena keduanya sama-sama bersifat menyakitkan. Yang keempat, pendapat ulama Zahiriyah, termasuk Imam Al-Syaukani, bahwa secara logis kias memang diperbolehkan. Tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Yang kelima, pendapat Syiah, Imamiyah, dan Al-Nazam dari Mu'tazilah bahwa kias tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan. Karena kewajiban mengamalkan kias adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Setelah mengemukakan berbagai pendapat ulama usul tentang kehujahan kias, Wahbah Al-Zuhaili menyimpulkan bahwa beberapa pendapat yang beragam itu dapat dipilah dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menerima kias sebagai dalil hukum, yaitu mayoritas ulama usul fikih. Kedua, kelompok yang menolak kias sebagai dalil hukum, yaitu ulama Syiah, Al-Nazam, Zahiriyah, dan sebagian Mu'tazilah dari Irak. Selanjutnya, jumhur ulama usul fikih yang membolehkan kias sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syarak, mengemukakan beberapa alasan, baik dari ayat Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' maupun logika rasio. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis-jenis dan pembagian kias. Al-Syafi'i adalah ahli hukum pertama yang membahas tentang pembagian kias. Ia sendiri membagi kias ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek kekuatan ilat yang terdapat pada asal dan far', dan aspek jelas tidaknya ilat. A. Kias dilihat dari kekuatan ilat yang terdapat pada far' dan asal. Menurut Al-Syafi'i dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Kias yang ilat hukum cabangnya atau far' lebih kuat daripada ilat pada hukum asal. Kias ini
Oleh ulama usul fikih Syafi'iyah disebut dengan qiyas aulawi. Misalnya, mengkiaskan memukul kepada ucapan ah. Keharaman pada perbuatan memukul lebih kuat daripada keharaman ucapan ah. Karena sifat menyakiti yang terdapat pada memukul lebih kuat dari yang terdapat pada ucapan ah. Yang kedua, kias yang ilat pada fard. Sama keadaan dan kekuatannya dengan ilat yang ada pada asal. Kias seperti ini disebut oleh ulama usul Syafi'iyah dengan al-qiyas al-musawi. Misalnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haram. Artinya, membakar harta anak yatim atau memakannya secara tidak patut adalah sama-sama merusak harta anak yatim dan hukumnya sama-sama haram. Yang ketiga, qiyas yang ilat hukum cabangnya fard lebih lemah dibandingkan dengan ilat hukum asal. Kias seperti ini disebut dengan kias al-adna, seperti mengkiaskan apel dengan gandum dalam hal berlakunya riba fadl. Bila dipertukarkan dengan barang sejenisnya, keduanya mengandung ilat yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan, memberlakukan riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba pada gandum karena ilatnya lebih kuat. Pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya terbagi menjadi dua, yaitu al-qiyas fi ma'na al-asl, yaitu kias yang ilat hukumnya pada asal sesuai dengan ilat hukum yang ada pada fard. Misalnya, mengkiaskan memukul orang tua kepada ucapan ah, karena ilat menyakiti yang disebutkan dalam nas. Kemudian, contoh kedua, mengkiaskan perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan qashar sholat di perjalanan. Karena meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan itu dapat dikesampingkan. Yang kedua adalah qiyas al-syabah, yaitu qiyas yang hukum cabangnya fard. Diketahui dengan mengkiaskan kepada salah satu dari beberapa nas yang lebih mirip dengan fard. Pembagian kias al-Syafi'i ini selanjutnya menjadi pedoman ulama Syafi'iyah dalam mengklarifikasikan kias. Selanjutnya yang keempat adalah syarat-syarat dan rukun-rukun kias. Ulama usul berbeda pendapat dalam merumuskan definisi kias, namun secara implisit mereka itu mempunyai kesepakatan terhadap rukun-rukun kias. Hal ini karena semua definisi yang berbeda tersebut tetap menekankan pada 4 unsur pembentuk kias, yaitu kasus yang ditetapkan oleh nas atau asal, kasus baru yang akan ditentukan hukumnya atau fard, sebab hukum atau ilat, dan hukum yang telah ditentukan oleh nas atau hukum al-asal. Ulama usul selanjutnya memberikan syarat-syarat terhadap masing-masing unsur kias tersebut. Yang pertama, asal atau maqis alaih. Asal menurut ulama usul adalah objek atau kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Misal, kasus pengharaman whisky dengan mengkiaskannya kepada khamr, maka asal dari kasus ini adalah khamr yang ditetapkan hukumnya melalui nas. Sedangkan asal menurut mutakalimin adalah nas yang menentukan suatu hukum, karena nas inilah yang akan dijadikan patokan penentuan hukum fard. Misalnya, dalam kasus pengharaman whisky yang dikiaskan pada khamr, maka yang menjadi asal adalah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Al-Syafi'i sebagai perumus awal konsep kias tidak memberikan definisi maupun persyaratan detail mengenai asal sebagai rukun dari kias. Ia hanya menekankan bahwa kias harus diambil berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma' yang disebutkan dengan dasar kias atau usul al-qiyas. Meskipun demikian, diakui atau tidak, ulama pasca al-Syafi'i banyak yang terpengaruh dengan pendapatnya. Artinya, pendapat-pendapat usuliyah di kemudian hari banyak dibangun di atas pondasi pemikiran al-Syafi'i, termasuk tentang syarat-syarat asal ini. Yang kedua, hukum al-asal. Al-Syafi'i tidak menjelaskan secara eksplisit pengertian hukum al-asal, yang merupakan salah satu unsur kias. Ia hanya mengemukakan
Setiap hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul ditemui petunjuknya dalam ketetapan itu sendiri, bahwa ia ditetapkan berdasarkan suatu makna. Pernyataan Al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa hukum al-asal adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam Al-Hadis terhadap suatu peristiwa yang disebutkan dalam nas secara tegas atau lafziyah dan secara tersirat atau maknawiyah yang dijadikan alasan penetapan. Dalam pengertian lain, hukum al-asal adalah hukum yang terdapat pada kasus yang telah ditetapkan oleh syari atau sifat yang melekat pada asal, yaitu ibahah, tamrim, karohah, wujub atau nadb. Seperti sifat tahrim yang melekat pada khomer. Berdasarkan pengertian hukum al-asal ini dapat dipetik beberapa persyaratan. A. Hukum al-asal sudah ditetapkan dalam nas, artinya hukum suatu peristiwa sudah disebutkan dahulu oleh syar'i dalam nas, baik secara eksplisit maupun secara implisit, seperti haramnya khamr yang telah disebutkan dalam nas Al-Quran. B. Hukum pada peristiwa asal bisa diterima oleh akal atau ma'qul al-ma'na. Persyaratan ini diketahui dari persyaratan al-Syafi'i bahwa hukum ditetapkan berdasarkan suatu makna. Hukum al-asal ma'qul al-ma'na ini pada umumnya menyangkut hukum kebendaan dan transaksinya. Ini berarti bahwa hukum-hukum peristiwa yang tidak dapat dirasionalkan ghair ma'qul al-ma'na, yaitu hukum-hukum yang menyangkut ibadah, tidak boleh dijadikan hukum al-asal. Hukum al-asal bukan merupakan rukhsah. Artinya bahwa ketidakbolehan mengkiaskan hukum rukhsah disebabkan ketentuannya dalam bentuk pengecualian yang tidak sejalan dengan kaidah kias. Dan setiap hukum yang ditetapkan tidak menurut kaidah kias, maka tidak boleh dikiaskan. Hukum rukhsah yang tidak boleh dikiaskan itu misalnya kebolehan membasuh sepatu panjang dalam berwudu sebagai pengganti membasuh kaki. Ketentuan hukum ini merupakan rukhsah dalam bentuk pengecualian dari ketentuan umum yang ditetapkan ayat wudu. Ketentuan membasuh sepatu panjang itu tidak boleh menjadi sandaran pengkiasan segala sesuatu yang semakna dengan sepatu laras panjang, seperti sorban, kerudung, dan kaos tangan karena merupakan rukhsah. C. Hukum al-asal bukan merupakan ketentuan Hukum al-asal bukan merupakan ketentuan khusus yang terdapat petunjuk tentang kekhususannya. Ketidakbolehan kias pada hukum khusus disebabkan tidak bisanya akal menangkap alasan ditetapkannya suatu hukum atau ghair ma'qul al-ma'na. Lebih dari itu, apabila dilakukan kias berarti pembatalan terhadap kekhususan yang didasarkan pada nas. Yang ketiga, far' atau maqis. Far' atau maqis merupakan menurut fuqaha berarti objek atau kasus baru yang akan ditentukan hukumnya, di mana tidak ada nas atau ijma yang secara tegas menentukan hukumnya fard. Menurut mutakalimin adalah ketetapan hukum yang harus ditetapkan melalui sebab akibat, bukan objeknya. Seperti kasus haramnya tukar-menukar beras yang ukurannya tidak sama. Kemudian yang keempat adalah ilat. Jumhur ulama usul sepakat bahwa kias terdiri dari 4 unsur, yaitu asal, fard, hukum al-asal, dan ilat. Tetapi menurut ulama usul aliran Hanafiyah, unsur terpenting dan yang wajib menjadi rukun kias hanyalah ilat. Bahkan menurut mereka, ilat itu merupakan kias, sedangkan unsur kias yang lain hanyalah sebagai syarat-syarat untuk menentukan suatu hukum. Berdasarkan pengertian ini, maka semakin jelas bahwa ilat menempati posisi signifikan dalam proses terjadinya kias. Ilat secara etimologi berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain. Misalnya, penyakit itu dikatakan ilat karena dengan adanya penyakit tersebut, tubuh manusia berubah jadi sehat menjadi sakit. Terkadang ilat juga diartikan dengan penyakit, seperti perkataan
yang berarti seseorang itu terkena penyakit. Sedangkan ilat secara terminologi didefinisikan berbeda oleh ulama usul. Namun berdasarkan berbagai definisi yang berbeda tersebut, Ahmad Hasan mengklarifikasikan dan meringkasnya menjadi 4 definisi. Yang pertama, ilat adalah sesuatu yang mempengaruhi ketetapan hukum dengan sendirinya atau mu'atsir bizati. Dengan kata lain, ilat mempunyai kemampuan menjadikan suatu perintah menjadi wajib atau tidak, bukan atas otoritas Tuhan. Oleh karenanya, ilat suatu hukum bisa ditentukan berdasarkan rasio atau akal budi manusia. Pendapat ini dinisbatkan kepada mayoritas ulama usul Mu'tazilah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.